Tadi sudah melihat ya video pembukaan dari kelompok kami. Itu sedikit informasi tentang kelompok kami, yaitu kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri dan Kak Zeni Nur Oktaviani, di mana kami akan membawakan presentasi yang materinya berjudul Break Even Point, di mana Break Even Point ini sudah dibawakan sama kelompok sebelumnya ya, dan kami hanya melanjutkan materi ini. Untuk selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama akan disampaikan teman saya Kak Zeni Nur Oktaviani. Mari kita dengarkan bersama-sama. Menghitung BEP menggunakan 2 mesin. Break even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian BEP. Atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Contoh menghitung BEP menggunakan 2 mesin. PT Kurnia Berkah merencanakan akan membuat minuman segar bervitamin dalam kemasan botol yang diperkirakan akan laku keras di pasaran, sehingga perusahaan akan menggunakan 2 buah mesin dalam memperoleh minuman tersebut, yaitu mesin otomatis dan mesin semi-otomatis. Harga satu botol minuman dijual seharga Rp5.000, sedangkan perbandingan biaya kedua buah mesin tersebut adalah terdapat 2 biaya tetap per tahun dan biaya variabel per unit. Untuk biaya tetap per tahun, otomatisnya Rp15.200.000, sedangkan semi otomatisnya Rp10.260.000. Untuk biaya variabel per unit, otomatisnya Rp1.800, sedangkan semi otomatis Rp2.150.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah 1. BEP untuk tiap-tiap mesin. 2. Jika perusahaan akan memproduksi 5.000 botol, mana yang sebaiknya digunakan? 3. Pada kapasitas berapa kedua mesin akan menghasilkan laba yang sama? BEP untuk menentukan harga. Pabrik sepeda Bahagia membutuhkan biaya tetap per tahun sebesar Rp200 juta untuk kapasitas produksi sampai dengan 15.000 unit. Adapun harga jual sepeda per unit sebesar Rp120.000 dengan biaya variabel per unit Rp80.000. Dari data tersebut, hitunglah 1. BEP baik unit. 2. BEP rupiah. 3. BEP per unit sepeda harus diproduksi jika laba dikehendaki sebesar Rp60 juta. 4. Berapa harga per unit jika BEP ditetapkan sebanyak 4.000 unit? Untuk penyelesaiannya, nomor 1, Rp200 juta per 120.000 dikurangi 80.000, hasilnya 5.000 unit. Yang kedua, Rp200 juta per 1 dikurangi 80.000 per 120.000 sama dengan Rp200 juta 1 dikurangi 2/3 sama dengan Rp200 juta per 1/2, hasilnya Rp200 juta dikalikan 3 sama dengan Rp600 juta. Nomor 3, Rp200 juta ditambah Rp60 juta sama dengan Rp200 juta ditambah Rp60 juta per Rp120 juta dikurangi Rp80 juta sama dengan Rp260 juta
per 40 hasilnya 6.500 unit. Yang keempat, 4.000 P dikurangi 80.000 sama dengan 200 juta rupiah. 4.000 P dikurangi 320 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. P sama dengan 200 juta rupiah ditambah 320 juta rupiah. P sama dengan 520 juta rupiah. Jadi untuk hasil P-nya itu 520 juta rupiah per 4.000 sama dengan 130 juta rupiah. Break even point untuk perencanaan laba. Dengan mengetahui besarnya BEP, maka kita dapat menentukan berapa jumlah minimal produk yang harus dijual, harga untuk menentukan berapa laba yang diinginkan. Setelah mengetahui anggaran penjualan atau budget sales, kita dapat mengetahui besarnya margin of safety atau bisa dibilang MOS yang harus dipertahankan perusahaan. MOS merupakan persentase batas penurunan penjualan sampai dengan keadaan BEP. Terdapat contoh, pada tahun 2010, perusahaan Segar mengeluarkan biaya tetap sebesar 10 juta rupiah per tahun, biaya variabel per unit 2.000 rupiah, dan harga jual per unit 6.000 rupiah. Yang A, berapa BEP dalam unit dan rupiah? Yang B, berapa penjualan yang harus dicapai bila perusahaan menginginkan laba 2 juta rupiah pada tahun 2011? Yang C, berapa penjualan yang harus dicapai bila perusahaan menginginkan laba 20% pada tahun 2012? Yang D, berapa batas penurunan penjualan atau margin of safety, bisa dibilang MOS, perusahaan pada tahun 2011 dan tahun 2012? Yang E, berapa penjualan yang dicapai perusahaan bila terpaksa harus menutup perusahaan? Hai, baik lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan sama Kak Zeni Nur Octaviani. Tadi Kak Zeni sudah membacakan soalnya ya, dan saya akan mencoba untuk menyelesaikan penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama yaitu yang A, yang ditanyakan adalah break even point. Break even point itu sama dengan unit break even point itu BIP atau unit sama dengan biaya tetap per harga dikurang biaya variabel, yaitu 10 juta per 6.000 dikurang 2.000, yaitu hasilnya 2.500 unit. BIP atau sama dengan 2.500 dikali 6.000 sama dengan 15 juta. Yang B, yang ditanyakannya adalah bila penjualan direncanakan atau budget sales dengan laba 2 juta rupiah. Rumusnya yaitu biaya tetap tambah laba per harga dikurang biaya variabel. Berapa biaya tetapnya? Itu tadi 10 juta. Labanya yaitu tadi 2 juta per 6.000. Harganya yaitu 6.000 dikurang biaya variabel. Biaya variabelnya yaitu 2.000 sama dengan 3.000 unit. Jadi penjualan dalam unit ini yaitu sama dengan 3.000 unit. Nah, penjualan dalam rupiahnya yaitu 6.000 dikali 3.000 sama dengan 18 juta. Oke, ini untuk yang C ya. Yang C yaitu bila penjualan pada tahun 2012 direncanakan dengan laba 20%, sal penjualan sama dengan RP. X sama dengan RP. X sama dengan biaya tetap ditambah 0,2 X per biaya variabel
1 min per penjualan sama dengan 10 juta tambah 0,2 X per 2000. 1 dikurang per 6000. X sama dengan 10 juta ditambah 0,2 X per min 1 per 1 dikurang 1 per 3. X sama dengan 10 juta tambah 0,2 X per 0,6667 sama dengan 0,667 X sama dengan 10 juta tambah 0,2 X sama dengan 0,4667 X sama dengan 10 juta. X sama dengan 10 juta dibagi 0,667, hasilnya yaitu 21.427.041 rupiah, atau dalam unit sama dengan 21.427.041 rupiah dibagi 6.000 sama dengan 3.571,17 unit. Jadi untuk memperoleh laba besar sebesar 20%, maka penjualan harus mencapai 21.427.041 rupiah atau 3.571 unit, atau yang hasilnya ini tadi 3.571,17 unit. Karena dibulatkan yaitu hasilnya 3.571 unit. Yang D, yang ditanyakan adalah batas penurunan penjualan margin of safety atau MOS pada tahun 2011 dan tahun 2012. Rumusnya yaitu MOS sama dengan penjualan direncanakan dikurang penjualan BEP per penjualan yang direncanakan X 100%. MOS tahun 2011 sama dengan 18 juta dikurang 15 juta per 18 juta dikali 100%, hasilnya yaitu 16,67%. MOS tahun 2012 yaitu 21.427.041 rupiah dikurang 15 juta per 21.427.041 rupiah dikali 100 sama dengan 29,99%. Jadi hasilnya 29,99% untuk yang tahun 2012. Kalau yang untuk tahun 2011 yaitu 16,67%. Yang E, penjualan yang harus dicapai jika perusahaan terpaksa harus tutup. Jika biaya tetap sebesar 10 juta, diasumsikan 60% adalah biaya tetap tunai atau sebesar 6 juta rupiah, maka untuk tutup perusahaan dapat diperhitungkan sebagai berikut. Titik tutup perusahaan, biaya tetap tunai per resiko kontribusi margin, yaitu 6 juta per 1 dikurang 2.000 bagi 6.000. Titik tutup perusahaan sama dengan 6 juta dibagi 0,6667 sama dengan 8.990.550 rupiah, atau pada penjualan sama dengan 8.999.550 rupiah dibagi 6.000 rupiah per unit, hasilnya yaitu 1.500 unit. Nah, itulah dia tadi teman-teman
Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Boy Suparman dan teman saya Zeni Nur Oktaviani mohon pamit. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang baik atau kurang bisa dipahami. Sisanya jika teman-teman tidak paham, bisa teman-teman tanyakan ke dosen pengampu kita, yaitu Bapak Agung. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.